Shalom saudara-saudara. Shalom. Puji Tuhan. Syukur kepada Tuhan karena kita telah dikumpulkan pagi ini di tempat ini dengan keadaan yang sehat, keadaan yang baik. Untuk itu, mari kita bersama-sama memuji dan menyembah, memuliakan namanya. Kita angkat pujian mahkota kehidupan. Apa yang kita lakukan untuk melayani Tuhan, apa yang kita berikan untuk melayani Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku.
kebesaranmu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Kau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, hidupku menyenangkan. Aku kan bersuka karena bernyanyi memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Kau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, hidupku menyenangkan. Kau Allah yang setia, selalu bersamaku. Yesus, Tuhanku lihat, hidupku milik-Mu, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, hidupku menyenangkan. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, hidupku menyenangkan. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian Penolong yang Setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari sama-sama katakan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena
Ku tahu kau bersamaku, kau lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Saya dan yang bertugas untuk firman Tuhan dalam bacaan percaya, hanya Yesus penolong yang Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Bapa untuk nafas hidup. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang masih Engkau berikan dalam setiap kehidupan kami. Saya percaya Tuhan, hanya oleh karena kasih setiamu dan penyertaan Tuhan kami ada hari ini. Saya percaya Bapa, kami mengawali yang baik tahun ini bersama dengan Engkau, karena kami sudah mengakhiri tahun 2020 bersama Engkau. Saya percaya tahun ini pun kami akan berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap menyambut kebenaran dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom semuanya. Ya, saya nggak tahu seberapa banyak yang sudah mendengar kabar. Namun satu hal yang pasti bahwa kita sudah memasuki hari yang ke-10 dari tahun 2021. Dan yang pasti banyak yang melihat bahwa dalam 10 hari yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita prediksi. Apa yang kita harapkan baik, yang terjadi justru sebaliknya. Apa yang kita harapkan
keadaan semakin membaik, yang terjadi peningkatan jumlah virus yang luar biasa, sehingga kalau bisa dibilang kita masuki gelombang kedua. Yang kedua, kita baru memasuki 9 hari dan ternyata kemarin ada berita yang cukup mengejutkan. Sebuah pesawat Sriwijaya Air harus hilang dengan membawa 62 penumpang, 50 penumpang dan 12 awak kabin. Dari 50 penumpang pun ada 40 orang dewasa, 7 orang anak-anak dan 3 bayi. Berita yang cukup menyedihkan, berita yang memprihatinkan. Di awal tahun harus dimulai dengan berita yang tidak menyenangkan. Namun satu hal pagi hari ini ingin kita mengajak bersama-sama. Kalau kita melihat tema tahun ini berbicara bahwa percayalah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kau sendiri. Bahkan tadi dikatakan di dalam ujian karena bahwa Dia Tuhan yang setia dan Dia Tuhan yang benar. Kalau Dia berkata bahwa Dia Tuhan yang setia, maka kita mempercayai bahwa Dia Tuhan yang tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri, karena Dia Tuhan Immanuel. Kita buka sama-sama Yesaya 55 ayat yang 3. Saya minta bantuan Cucu untuk membuka Yesaya 55 ayat yang ketiga. Saya bacakan. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Berapa banyak di antara kita di awal tahun ini telinga kita mendengar berita yang negatif. Berapa banyak di antara kita di tahun-tahun ini, di awal-awal tahun ini, dalam 10 hari ini, berita yang kita dengar adalah berita-berita yang negatif. Keadaan kita akan semakin membaik. Ekonomi pun diprediksi akan semakin minus, masih akan turun. Bahkan yang kita dengar pun besok seluruh Pulau Jawa Bali disarankan pemerintah dan dianjurkan pemerintah untuk melakukan pembatasan lagi. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang setuju dan ada yang tidak. Dalam dunia usaha saya yakin akan lebih banyak yang berkata tidak setuju, karena itu menyebabkan ekonomi akan melambat secara luar biasa. Ayat ini berkata bahwa sendengkanlah telingamu dan datanglah kepada Yesus. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam masa-masa yang sukar, di dalam masa-masa yang sulit, apa yang kita dengar, apa yang masuk di dalam telinga kita, apa yang dikelola oleh hati dan pikiran kita akan menentukan kemana arah iman kita. Kalau kita tetap mau fokus kita mendengarkan sesuatu yang negatif, fokus kita, tujuan kita, arah hati kita, apa yang selalu kita pikirkan adalah hal-hal yang negatif, maka tidak heran kalau iman kita akan mudah goyang, iman kita akan mudah bimbang. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa yang bimbang tidak akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Di bagian kedua dikatakan bahwa aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Perjanjian Tuhan adalah abadi. Perjanjian Tuhan adalah sesuatu yang kekal. Di dalam Yesaya 61
Kita buka juga Yesaya 61 ayat yang ke-8. Dikatakan seperti ini, sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Pagi hari ini saya akan berbicara mengenai perjanjian abadi, janji Tuhan. Saya yakin tema yang ada di sebelah kiri kita adalah tema tahunan bagi gereja ini, bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan setiap kita berjalan dengan sendiri. Namun saya pun yakin dalam setiap diri kita, kalau kita benar-benar ikut Tuhan, kita benar-benar merenungkan firman Tuhan, setiap kita pasti memiliki rema dan janji Tuhan untuk kita di dalam tahun ini. Dan satu hal yang ingin saya katakan, Tuhan mengikat perjanjian, Tuhan memberikan rema, Tuhan memberikan janji dalam kehidupan kita. Perjanjiannya adalah kekal dan abadi. Saat Tuhan menjanjikan sesuatu dalam hidup kita, janji manusia bisa bergeser, tapi Tuhan berkata bahwa Dia mengikatkan dirinya dengan perjanjian yang abadi. Dan itu tidak bisa dibatalkan oleh apapun, kecuali kita sendiri menolaknya. Kecuali kita sendiri tidak siap menerima janji tersebut. Firman ini pun tadi mengatakan dalam Yesaya 61 bahwa Dia akan memberikan kepada kita upah dengan tepat. Jadi susah payah kita, jerih payah kita, tangis air mata kita, penderitaan yang kita alami, kesesakan yang kita alami, segala sesuatu yang mungkin hilang dari dalam kehidupan kita, Tuhan sanggup untuk mengembalikan dan memberinya sesuai dengan upah yang Tuhan janjikan. Yang menjadi permasalahan adalah bahwa apakah janji itu tetap kita pegang teguh dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan yang berjanji, saya yakin Tuhan tidak akan membatalkan janjinya. Tetapi kembali lagi dalam hidup kita, apakah kita meragukan janji Tuhan? Kalau kita mulai meragukan janji Tuhan, mungkin prosesnya akan menjadi semakin lama untuk janji itu dikenapi dalam kehidupan kita. Cepat atau lambat, dalam lembah kekelaman ataupun dalam jalan yang datar, dalam kesenangan sekalipun, sekali Tuhan berjanji, Tuhan pasti mengenapi. Dia Allah yang berjanji dan dia akan menepati setiap janji-janjinya. Yang pertama yang ingin menjadi bahan perenungan kita, apakah kita sudah mendapatkan rema dan janji Tuhan untuk tahun ini dalam hidup kita? Kalau kita sudah terima rema itu, kita sudah terima firman Tuhan, kita sudah terima janji Tuhan, pegang itu sampai itu digenapi dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, berita buruk, keadaan kita sekalipun yang kelihatannya tidak menyenangkan, tidak sesuai dengan harapan kita, percayalah bahwa Tuhan sanggup mengenapi janjinya dengan cara yang di luar yang bisa kita pikirkan. Yang kedua, saya tanyakan bahwa untuk setiap kita semua, mengikut Tuhan itu mudah atau sukar? Saya ingin tanyakan kepada saudara di sini, ikut Tuhan itu mudah atau sukar? Mudah dan sukar. Jawaban yang paling aman. Jawaban yang di tengah-tengah itu paling aman. Coba antara 1 sampai 5. Pilih yang mana? Pasti kebanyakan pilih yang ketiga. Aman. Cukup. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Friend, ikutmu Tuhan itu mudah atau sukar, friend? Sukar.
Agus bagaimana? Ikut Tuhan mudah atau suka? Kadang susah, kadang mudah. Ada yang berkata bahwa mudah itu karena ada anugerah Tuhan dalam kehidupan kita yang membuat itu jadi mudah. Tapi ada juga yang berkata suka, karena firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 14 mengatakan bahwa jalan menuju kehidupan itu sesat dan sempit dan butuh perjuangan untuk mencapainya. Saya bisa berkata mudah selama ada anugerah Tuhan, itu mudah kita menjalaninya. Saya juga bisa berkata suka karena jalan itu menuju sana itu penuh ujian dan rintangan. Saat kita mau mendapatkan janji Tuhan, saat kita mau mendapatkan hadiah, hal yang simpel saja dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mau mendapatkan sesuatu, reward dan hadiah, ada ujian, ada tantangan yang harus kita lewati. Demikian juga dalam janji Tuhan. Mazmur 119 ayat 103 mengatakan seperti ini. Mazmur 119 ayat 103. Betapa manis janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Janji Tuhan itu manis, benar enggak? Ada yang pernah dapat janji Tuhan yang pahit? Engkau akan dibawa semakin turun dan akan semakin turun. Ya. Janji Tuhan itu manis. Engkau akan dibawa naik. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan mencukupi segala kebutuhanmu sampai berlimpahan. Engkau akan dibawa seperti Raja Wali terbang tinggi. Tuhan akan memberkati engkau secara berkelimpahan. Penyakit tua dan sampar tidak akan mendekati kepada kemahmu. Anis janji Tuhan. Ada di sini yang menerima janji Tuhan yang pahit. Janji Tuhan itu manis. Tapi bukan berarti janji Tuhan itu bohong. Setiap yang dijanjikan itu pasti digenapi oleh Tuhan. Seperti yang kita tahu, kalau kita pernah mendengar cerita tentang firman Tuhan yang benar tentang Bapak orang beriman, Bapak Abraham. Di dalam Kejadian 11 dikatakan bahwa Tuhan berjanji kepada Abraham akan membawa dia menjadi bapa bangsa yang besar. Engkau akan memiliki banyak keturunan. Janji Tuhan, janji itu janji yang besar, janji yang luar biasa, janji yang membuat hati orang sangat bersukacita. Bagaimana tidak bersukacita kalau Tuhan contohnya, saya yakin janji Tuhan kepada setiap kita beda-beda. Saya akan memberi contoh. Bagaimana kalau Tuhan berjanji kepada Yeski, pada tahun ini aku akan memulihkan segala keadaanmu. Tahun-tahunmu yang kering akan dibuat Tuhan menjadi berkelimpahan. Apa yang hilang dari tahun lalu, Tuhan akan gantikan kau berkali-kali lipat. Besar, ya. Menyenangkan, ya. Bagi telinga itu menyenangkan. Tetapi apakah prosesnya semudah itu? Abraham pun dalam mengenapi janjinya, Tuhan mulai mengenapi janjinya dan itu Abraham memang dibuat Tuhan menjadi sangat kaya. Bahkan kekayaan Abraham menyamai kekayaan sebuah bangsa. Jumlah yang dimiliki, karyawan yang dimiliki Abraham, jumlah sana pegawainya
sudah menjadi seperti satu kumpulan pasukan besar. Tapi ada janji Tuhan yang belum digenapi dalam kehidupan Abraham. Bahkan Tuhan berjanji bukan sekali. Kejadian 11, kejadian 15, kejadian 17. Tuhan pun setiap kali datang Tuhan akan berjanji, aku akan menjadikan kau menjadi satu bangsa yang besar. Namun yang diharapkan dalam kehidupan Abraham, keturunan itu belum diberikan oleh Tuhan. Mudah? Enggak. Mustahil? Iya. Kelihatannya. Bahkan sampai Abraham berumur 100 tahun, hampir mencapai 100 tahun, itu Ishak belum ada. Janji Tuhan. Kalau mungkin kita tahu, rentang waktunya hanya sekitar 20-25 tahun. Tapi bagi orang yang menerima janji Tuhan dan tidak tahu kapan waktu akan digenapinya, itu terasa berat. Kalau seandainya Tuhan berjanji bahwa aku akan segera mengangkat engkau, tahun-tahunmu yang hilang akan segera aku pulihkan. Tetapi keadaannya terjadi tidak seperti itu. Kok semakin susah ya Tuhan ya? Kok semakin turun ya Tuhan ya? Kok tambah semakin habis ya Tuhan? Tuhan ingin melihat kesedihan kita. Firman Tuhan berjanji bahwa Dia ada Allah yang menyertai kita dalam segala keadaan. Saat Tuhan membawa kita benar-benar pulih, bahkan sampai ke level terendah dalam kehidupan kita, Tuhan ingin pertama lihat apakah kita tetap setia memegang janji Tuhan. Apakah kita tetap setia percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan. Bagi Tuhan untuk memulihkan itu sangat mudah sekali. Kalau kita tahu kisah Yusuf, dia terima mimpi yang luar biasa. Dia terima nubuatan di dalam kehidupannya luar biasa. Seluruh saudaranya akan tunduk kepada dia. Dia akan menjadi pemimpin. Dia akan menjadi orang besar. Namun yang terjadi mudah? Enggak. Yusuf dibawa turun menjadi pembantu. Cukup sampai di situ. Yusuf justru dibawa semakin turun lagi menjadi pegawai di penjara. Tapi bagi Tuhan untuk memulihkan keadaan Yusuf hanya semalam. Tapi proses yang Tuhan inginkan itu berlangsung hampir 13 tahun. Kalau kita tahu, hanya 13 tahun, berarti prosesku mungkin 13 tahun. Tidak selalu. Proses dalam kehidupan kita, jangka waktu Tuhan untuk menggenapi janjinya dalam kehidupan kita itu berbeda-beda. Bergantung kesiapan dalam kehidupan kita. Semakin kita siap, semakin kita mau, semakin kita mengucap syukur atas setiap proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, semakin kita rela untuk dibentuk oleh Tuhan. Saya yakin kita akan semakin cepat lulus juga dari proses. Semakin kita sering mengeluh, semakin kita sering memberontak, semakin kita sering protes ke Tuhan, berarti kita belum sepenuhnya percaya bahwa proses yang Tuhan izinkan terjadi itu baik untuk kita. Karena setiap janji yang kita terima, Tuhan ingin menguji kesiapan hati kita. Apakah
Apakah saat janji itu digenapi, janji itu benar-benar terjadi dalam kehidupan kita? Jangan sampai membuat kita justru hilang. Kita lupa akan Tuhan. Saul terima janji dari Tuhan, dia jadi raja, dia dipilih, namun dia melupakan Tuhan. Daud terima janji dari Tuhan jadi raja, gak mudah. Dia dibawa turun. Awalnya dia menjadi pegawai Saul, dia diburu, dia menjadi pelarian, dia menjadi daftar pencarian orang nomor 1 di bangsa Israel. Dia orang yang paling dicari-cari, dia musuh negara. Dia jadi buronan, dia harus pura-pura gila, karena dia juga tidak diterima oleh bangsa lain. Daud terima janji dari Tuhan, tapi proses yang dia alami juga tidak mudah. Dia harus dibawa turun. Daud harus benar-benar diuji. Apakah saat Tuhan bawa dia naik sampai tinggi, hatinya terhadap Tuhan berubah atau tidak? Demikian juga dalam setiap kehidupan kita. Pagi hari ini, siapapun di antara kita yang sudah menerima janji Tuhan, tetap pegang janji itu. Jangan biarkan janji itu gugur dan hilang sebelum itu digenapi dalam kehidupan kita. Tuhan bisa menggenapi janji itu dengan cara yang bagaimanapun, cara yang di luar pola pikir kita. Karena firman Tuhan terang bahwa apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, itu Tuhan sanggup untuk berikan dalam kehidupan kita. Saya kasih 3 contoh tadi karena 3 contoh tadi mengenai Abraham, Yusuf, dan Daud itu benar-benar dalam menerima janji Tuhan, mereka dibawa dalam proses. Mereka terima janji, mereka harus melewati proses untuk janji itu digenapi dalam kehidupan mereka. Apakah saat janji itu sudah digenapi semuanya baik-baik saja? Enggak, masih ada proses lagi. Mungkin proses finalisasi terakhir. Saat Abraham dijanjikan Tuhan akan menjadi bapa sejumlah bangsa yang besar, ujian terakhir adalah Bapa kita Abraham harus menyerahkan anaknya. Ujian terakhir dari Tuhan. Saat Abraham bisa melewati proses itu, dia benar-benar menjadi bapa dari banyak bangsa. Apakah saat Daud sudah terima janji Tuhan, dia sudah menjadi raja atas Israel, dia tidak diproses? Daud pun tetap diproses oleh anaknya Absalom. Dia harus melarikan diri lagi dari kerajaannya. Apakah dia bersujud-sujud kepada Tuhan? Tidak. Maka Daud sendiri berani berkata, kalau memang Tuhan yang mengizinkan ini itu terjadi, biarlah terjadi sesuai dengan kehendaknya. Apakah Tuhan bolehkan? Tuhan bolehkan kehendak Daud. Pagi hari ini kita perbaiki sikap kita dalam menanti janji Tuhan. Yang pertama, kita tetap percaya bahwa Tuhan itu tetap baik dalam segala keadaan. Mungkin tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan dalam kehidupan kita. Saat Tuhan menjanjikan kita berlimpahan, kita justru berkekurangan. Saat Tuhan menjanjikan kita naik, Tuhan justru bawa kita turun. Mungkin tidak baik menurut pandangan kita. Tentu tetaplah percaya
bahwa Tuhan itu baik dalam setiap keadaan kita. Yang kedua, tetaplah mengucap syukur. Karena kalau selama kita bisa mengucap syukur, itu tanda bahwa kita masih tetap percaya. Kita tetap bertanda bahwa kita tetap berserah pada Tuhan. Selama kita masih tetap bisa mengucap syukur, tanda bahwa kita tetap beriman bahwa Tuhan tetap ada bersama kita. Saat kita dalam keadaan kekalutan, kita percaya bahwa Tuhan, aku percaya dalam segala kekalutanku, dalam segala kebimbanganku, Kau tetap menyertai Engkau. Wujud ucapan syukur yang keluar dari mulut kita, itu adalah tanda bahwa kita masih tetap beriman kepada Tuhan. Yang ketiga, Ibrani 6 ayat 19. Ibrani 6 ayat yang ke-19 dikatakan bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang sudah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadikan janji Tuhan itu menjadi pengharapan dalam kehidupan kita. Jadikan janji Tuhan itu sebagai jangkar dalam kehidupan kita, sehingga saat badai dan gelombang yang besar itu menimpa kehidupan kita, kapal kita tidak hilang diterpa gelombang. Kehidupan kita tidak hilang diterpa oleh gelombang. Jadikan janji Tuhan itu menjadi jangkar yang kuat, yang kokoh, untuk badai sebesar apapun dalam kehidupan kita. Kita tetap kuat di dalam Tuhan. Apakah mudah untuk berkata seperti ini? Ya, ngomongnya mudah. Tapi secara prakteknya tidak semudah yang dikatakan. Saya yakin mungkin ada yang berpikir bahwa ya memang mudah ngomongnya, enak kalau ngomong. Ya saya bilang memang enak kalau ngomong, saya pun ngomong enak. Tapi saya jalaninya juga nggak akan mudah. Saya yakin saya menjalaninya pun juga tidak mudah. Kalau kita dalam masa-masa kesusahan sekalipun, coba kita renungkan kembali janji Tuhan untuk menjadi sesuatu yang manis, untuk menjadi penghiburan bagi jiwa kita. Ingat kembali setiap janji-janji Tuhan, pegang setiap janji Tuhan, dan percayalah, cepat atau lambat, janji itu pasti digenapi bagi kita. Karena Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Sekalipun kita menganggap itu sebagai kelalaian. Saya yakin setiap kita dalam menghadapi tahun ini tetap optimis, tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan keadaan kita sampai terpuruk sekalipun. Tuhan akan membuat jalan keluar dalam kehidupan kita. Tuhan akan buat jalan yang baru. Dia akan membuat penghiburan di masa kesusahan kita. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya sengsara selama-lamanya, karena Dia Bapa yang baik. Kalau Dia Bapa yang baik, Dia pasti segera menolong kita tepat pada waktunya. Itu yang bisa saya bagikan. Saya serahkan kepada Kak Erna. Puji Tuhan, Shalom. Haleluya. Salamnya kok lemes. Shalom. Haleluya. Ya. Ini merupakan ibadah
yang kedua di tahun ini, karena ibadah yang pertama kami pengurus sudah laksanakan minggu kemarin, minggu pertama. Ya, apapun yang terjadi kita tetap percaya bahwa janjinya ya dan amin. Seperti kita sudah dengar firman Tuhan barusan bahwa janji Tuhan itu abadi. Apapun yang terjadi janjinya ya dan amin. Ya, jadi percayalah apa yang Tuhan janjikan itu pasti Dia genapi. Ya, jadi apa yang kita percaya, ya ada satu statement mengatakan itu akan mempengaruhi apa yang kita percayai, itu akan mempengaruhi sikap, tindakan, tingkah laku, dan perbuatan kita. Jadi ketika kita percaya kepada janji Tuhan bahwa Dia akan melindungi kita, kalau kita sungguh-sungguh percaya, kita akan tetap senantiasa tidak khawatir apapun yang terjadi di sekitar kita, bahwa perlindungannya selalu ada bersama dengan kita, bahwa berkat-berkatnya senantiasa mencukupi setiap kebutuhan kita. Walaupun tadi sudah disampaikan bahwa ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi, belum tentu juga lebih enak, mungkin lebih turun, tetapi janjinya Dia Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah selalu ada bersama dengan kita. Ya, ini ada beberapa saudara kita juga yang memang tidak bersama dengan kita karena memang harus dibatasi sesuai dengan anjuran pemerintah. Tetapi biarlah melalui apa yang kita sudah bersama-sama laksanakan di tempat ini, kita juga akan bagikan melalui YouTube. Saya percaya semuanya saudara-saudara kita juga akan diberkati bahwa tahun ini janji Allah tetap ya dan amin. Seperti yang kita sudah terima tema untuk sepanjang tahun ini, bahwa Dia ada di depan kita, Dia ada bersama dengan kita, Dia ada senantiasa menjaga kita. Karena itu jangan takut, jangan kecut, jangan tawar hati. Dia Allah bersama dengan kita. Ya, puji Tuhan. Kita tetap berdoa untuk saudara-saudara kita kasih yang lain, yang sepuh-sepuh, yang gak bisa hadir. Mungkin ada kerinduan untuk bisa bersama ibadah dengan kita, tetapi keadaan yang tidak memungkinkan. Ya, jadi kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita. Ya, tetapi dengan keadaan yang Tuhan izinkan terjadi, kita pergunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Ya, puji Tuhan. Saya mengundang untuk pemusik bisa maju ke depan. Kita akan mengucap syukur. Selanjutnya saya akan serahkan kepada tim PAW. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Engkau baik buat kami. Engkau luar biasa bagi kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Janji-Mu selalu Tuhan genapi. Karena itu Tuhan, biar kami tetap fokus kepada janji-Mu. Sehingga kami tetap kuat dalam situasi keadaan apapun juga. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Mungkin segala sesuatu yang kami harapkan tidak terjadi. Atau mungkin belum terjadi. Tapi biarlah firman-Mu yang terus menguatkan kami, untuk kami selalu tetap percaya kepada janji-janji-Mu. Bapa yang baik, hanya Engkau-lah yang menjadi kekuatan kami. Hanya Engkau-lah yang menjadi sumber pengharapan kami. Dan itu sudah Tuhan nyatakan melalui janji firman-Mu, bahwa Engkau Allah sedetik pun tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Kami yakin di dalam keadaan sesulit apapun, Engkau Allah ada selalu bersama dengan kami, menjaga kami, menguatkan kami, memampukan kami. Buat hati kami selalu pada Engkau Tuhan.
selalu mempercayai janji-janji-Mu. Karena disitulah letak kekuatan kami. Sampai detik ini pun, kalau kami bisa berdiri di tempat ini, kami bisa memuji, menyembah-Mu, itu karena janji-Mu. Sampai detik ini Engkau nyatakan hari lepas hari bahwa kekuatan kami hanya di dalam Engkau. Engkaulah sumber pengharapan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat buat kami. Kami percaya Tuhan, kasih anugerah-Mu melimpah atas kehidupan hamba-Mu Bapak Anco sekeluarga. Begitu juga hamba-Mu Pak Budi yang tidak bersama dengan kami, bersama dengan Bu Tati. Terima kasih untuk hamba-Mu Bapak. Kami yakin dan percaya kekuatan kasih anugerah-Mu akan senantiasa nyata bagi kehidupan keluarga hamba-Mu. Semua jemaat di KBC Sidoyoso yang pagi hari ini tidak ada bersama dengan kami yakin Engkau ada bersama dengan mereka. Engkau selalu memberi kekuatan sukacita. Karena Engkau Allah yang tidak pernah memungkiri janji-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur dan mempersilakan Engkau terus beracara di dalam ibadah raya pagi hari ini sampai ibadah ini selesai. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Kau